Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Ya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, apa kabarnya? Maaf agak telat sedikit ya karena ada masalah teknis. Sebenarnya kita lebih benernya tadi lagi nunggu Panji sholat ya. Nah, itu. Maaf ya Jebret Tim ya. Nesa telat. Wow. Nggak mungkin dong, itu telat datang bulan dong kalau gitu. By the way gimana kabarnya? Tim kalian Jebret Tim pada lolos ke UCL apa enggak? Kalau Milan sih udah jelas enggak ya. Apalagi kalau timnya Panji. Timnya Panji percuma. Menang aja juga percuma karena nggak berguna apa-apa, ada di peringkat 16. Mau tahu kabar lebih menyakitkan lagi? Kabar menyakitkannya adalah Inter gak jadi juara karena yang juara adalah Napoli plus McTominay jadi pemain terbaik di Serie A. Makanya buat MU jangan larang burung yang bisa terbang. Buktinya McTominay bisa bersinar di Napoli. Burung duri terbang tinggi. Aduh. Gimana perasaannya Panji lihat McTominay bersinar? Aku happy dengan mantanku yang sudah berbahagia di sana. Tapi kalian bisa banget loh hibur Panji kalau Ya. malam ini kalian nyawer. Oh. Karena dengan minimum kalian nyawer Rp25.000 nanti Nesa bisa bacain dan bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Karena kemarin makasih banget ya sampai 8 juta loh. Wow. 8 juta rupiah kemarin sawerannya. Kalian gokil. Gila, Terima kasih, gaji Abner makasih. tertutupi langsung. Jadi Abrar gak usah gajian lagi. Udah buat gaji Abrar. Tapi ini kayak ada trouble gini dipotong dong berarti. Slotnya 8 menit, 8 juta Oh iya, dipotong. habis dong. 1 menit 1 juta kan, 8 juta potong udah pas banget. Nah ini emang tadi Nesa bilang mantan pindah malah bersinar, tambah sakit karena memang McTominay, terus juga si siapa Anthony. Conte dari Inter, terus Lukaku juga. Lukaku. Semuanya tuh rasanya tuh rasa mantan yang bikin aku sakit gitu. Cuman inilah Kan biasanya hebatnya. mantan tuh lebih indah ya. Wow. Enggak, mantan tuh enggak. kadang lebih sakit. Karena pertama-tama biasanya Aduh, apanya tuh pertama? perasaannya dicurahkan. Oh iya iya iya. Ya intinya pergi karena di tim lain juga ada kan Anthony menuju final, terus juga Sancho juga menuju final. Ya nggak apa kita doakan. Ternyata main-main yang keluar dari MU bagus ternyata. Bagus. MU-nya aja yang agak geblonnya. Tapi gimana kita melihat seorang McTominay dari levelnya hanya pelapis cadangan akademi MU yang dibilang dia not good enough untuk Premier League, untuk tim papan atas, ternyata pindah ke Napoli menjadi tim paling atas, pemain terbaik di liganya. Gimana lo melihat dari McTominay transformasinya? Wow, musim ini bagus banget sih ya. Kalau dibilang bagus, emang sangat bagus. Berarti dia di tim yang tepat. Tim yang tepat dan kita ngeliat standar dia sebelumnya di MU kayak gimana. Jadi di Napoli ini bener-bener terlahir jadi pemain yang berbeda. Karena di MU dia nggak nyentuh gol double digit aja susahnya minta ampun ya. Musim-musim terakhir dia tuh golnya serot banget, cuma 1, 2 gol, 1 gol. Tapi musim terbaik dia itu justru datang di musimnya Ole ya Mas. Yoi, Di musimnya musim Ole dia banyak gol, tapi setelah itu dia seret banget tuh. Seret. Tapi sejak dia pindah ke Napoli, entah kenapa gue ngeliat ini kayak pemain yang terlahirnya kayak pemain baru, dan juga peran Conte gue rasa krusial banget sih ya untuk bisa meyakinin dia. Powernya tetap ada, kan kita ngeliat di MU dia istilahnya tenaga aja lah, ototnya emang paling ada aja. Bener. Tapi itunya Masuk. tetap ada dan dia ningkatin dari segi end produknya. Jadi gue rasa ini gelandang yang musim ini permainannya sangat oke dan sangat layak kalau dapat menyandang status sebagai pemain terbaik di Serie A musim ini sih. Secara taktikal emang posisi apa sih Mas sebenarnya yang membedakan dia di MU sama di Napolinya Conte tuh membuat dia akhirnya bisa bersinar sebagus ini gitu? Iya. Kalau masuk sebagai super sub di mana dia sering golin ya buat MU kan posisinya kayak dalam kotak penalti ya, yang dia sering Ya, bikin dekat. gol buat MU. Tadi nambahin statsnya Rizal, dia tuh main 179 kali kalau nggak salah buat MU, cetak 19 gol. Ya. Sementara ini baru 1 musim di Iya, Napoli udah dia 12. udah bikin 12 gol. Iya. Musim yang tadi Rizal bilang produktif banget karena memang positioning dia ditaruh sama Antonio Conte di posisi yang emang bisa ngeluarin kemampuan terbaik dia. Yang tadi gue bilang dia sering jadi super sub, itu kan sering ditaruh di posisi yang lebih maju kan, Ya. bukan sebagai pemain nomor 6. Dimana kalau dia start laga di MU sebagai pemain nomor 6, emang kita agak bingung juga kan, positioning dia sering salah, ngerebut bolanya juga kayaknya badannya terlalu berat untuk muter. Yap. Jadi emang kayaknya bukan di posisi yang tepat dimanfaatin oleh MU gitu. Sementara ketika dia main di Napoli, stats-statsnya tuh nunjukin dia sebagai gelandang yang emang layak untuk menjadi gelandang terbaik, bahkan pemain terbaik
untuk Serie A. Kita bicara goals terbanyak dari seorang gelandang. Lalu kita bicara touch di opposition box paling banyak juga. Kita bicara shots juga nomor 2 terbanyak di Serie A. Duels won nomor 2 juga di Serie A. Jadi emang posisi dia yang lebih mendekati kotak, dan dia emang harus ada satu striker yang gede di depannya gitu. Kebetulan ada Lukaku yang ada di situ, dan dia bisa menjadi pemain yang cocok untuk bisa dapetin bola-bola kedua. Nah, itu yang bisa dibaca oleh Antonio Conte, lalu dia manfaatkan peran itu buat McTominay, dan McTominay bisa deliver, dan dia main dengan senyuman ya. Kalau gua lihat di Napoli, kayaknya full of happiness gitu. Orang bahkan bandingin musim perdana Conte di Juventus, waktu itu dia main, dia punya Vidal sama Marquisio, dia dibilang impact-nya tuh besarnya seperti itu gitu. Padahal kan kita tahu Marquisio sama Conte sama si Vidal kan luar biasa banget kan perannya buat Juventus pada saat juara bersama Conte. Ternyata dia bisa mendapatkan itu bersama McTominay. Jadi ya layak lah menjadi pemain terbaik. Walaupun kalau kita bicara skuadnya, kalau berarti Farah dapat 2 medali ya. Satu dari Napoli, satu dari PSG. Dia udah kehilangan si Farah di situ, tapi dia masih punya Lobotka, one of the best player juga buat Napoli. Anguissa one of the best player juga buat Napoli. Jadi emang ini tim yang benar-benar dibentuk sama Conte. Tadi kita bicara kehilangan Kvaratskhelia, kehilangan siapa? Zelinski ya? Zelinski ke Inter. Kehilangan ke Inter juga. Sebelumnya kehilangan Osimhen juga. Jadi sebenarnya kehilangan pemain-pemain penting, tapi bisa di-build sama Conte menjadi mesin yang luar biasa. Ketolong juga sama berapa kali keplesetnya Inter ya. Momen kalah 3-0 sama Fiorentina kan harusnya tidak terjadi. 2 sama Lazio harusnya nggak terjadi. Kemarin situ udah 2-1. Udah berapa kali dalam tanda kutip ya ditolong sama Napoli, tapi Inter gagal manfaatin. Dan gue nambahin dari McTominay di versinya di MU kan, dulu kita tahu McFred ya, McTominay sama Fred, dan itu menurut gue udah tahu hasil yang nggak bisa ngasilin output yang bagus, tapi dicoba-coba terus gitu. Baik dari zaman akhir-akhirnya bersama Ole, abis itu di eranya Ten Hag kan tetap gandang bertahannya tuh double pivotnya McFred terus, dan ternyata dua-duanya nggak ada yang berhasil juga di MU. Jadi emang yang terbaik bagi McTominay ya cabut dari MU, dan terbukti dia dapat peran yang bagus. Dan tadi kalau nyinggung soal Conte-nya, kalau kita dengar formasi 3-4-3 atau 3-5-2 kan langsung terbenak tuh Conte ya. Tapi di musim ini kan dia juga berubah ya. Ini pelatih yang berani untuk ngelakuin perubahan juga, dan kembali harus pernyataannya. Kalau kita ingat Conte pasti kita ingatnya 3-5-2 sama 3-4-3. Oh ya. Kembali dong. Jangan formasinya dulu ya. Ingat Conte, ingat formasinya. Yang benar begitu. Dan gue salutnya begitu. Ini pelatih yang terkenal dengan identitas permainan 3 back-nya, dia berani untuk ngubah dan deliver lagi gitu. Tapi ya itu emang kelebihannya dari Conte. Musim pertama dia emang selalu ngasih instant impact ya, dimanapun dia berada, kecuali di Spurs. Walaupun kalau dari konteks emang nggak juara, tapi Spursnya dianterin Spurs emang kayak MU bener ya, bener jadi kuburan buat pelatih berarti. Tapi dianterin ke Champions League sama dia, dari startnya bawah banget tuh. Jadi menurut gue emang dia selalu bisa ngasilin impact ya, tapi tantangannya di musim kedua sih selalu kalau sama Conte ya. Di momen dia udah banyak nuntut tuh harus refleks tuh bagi pelatih-pelatih ini. Tadi pertanyaan menarik tuh ya, kenapa Conte selalu out di musim kedua ya? Nah itu, karena ini yang menjadi yang tadi di highlight sama Rizal. Karena tuntutan, Zain, Rp200.000. Matthew Cunha. Nanti kita bahas Matthew Cunha, Zainia, kita akan bahas nanti di bahasan MUTV ya. Nanti. Nah tadi, makasih banyak ya Zainia Abidin ya. Tadi Abidin. Kan tadi Zaina Abidin Domba. Kalau kita ngomongin tadi highlights yang dari Rizal, Conte musim kedua punya tuntutan. Ini kan dengan musim pertamanya skuad hemat, bahkan dia nggak banyak tuntutan, tapi dia bisa maksimalkan apa yang ada, ditinggalkan Kvara, bahkan di musim sebelumnya ada Osimhen juga. Terus juga siapa lagi? Tadi yang Mas Aryo juga Zielinski dan lain-lain. Ternyata dia bisa memaksimalkan skuad yang ada dan mentransformasi dengan 4-3-3 dan juara gitu. Karena ini sekarang problemnya. Laurentiis biasanya punya otoritas yang biasanya nggak mau diganggu gugat sama pelatih. Nah, ketika dia punya tuntutan seperti ini, biasanya sering banget Laurentiis memberikan lo harus ikutin my way or you out gitu kan. Menurut lo Laurentiis kali ini akan kompromi atau memberikan 200 juta untuk Conte? Gue ngerasa ini endingnya udah ketebak kayak sebelum-sebelumnya sih ya. Karena kan Spalletti juga cabut gitu kan? Iya, dengan cara begitu juga. Dan kalau kita lagi-lagi ngeliat rekam jejak, di musim dia juara sama Chelsea musim pertama, itu kan musim keduanya dia rombak tuh. Dengan Diego Costa jadi top skor dari musim pertama. Ya, karena berantem juga kan? Dia tuh selalu ngedapetin hal kayak begitu. Dan kalau konteks kenapa musim keduanya selalu gagal, karena dia susah diatur. Dan dia tuh tipe pelatih yang lebih nyaman kayaknya kalau main di
single kompetisi ya. Kalau udah double kompetisi atau triple Iya. kompetisi, itu tim dia kayak Berantakan expose banget tuh. Inter lah contohnya ya Mas, di Iya, musim iya. pertamanya bagus, tapi ketika udah tampil di Eropa, tampil di multi mediocre kompetisi, banget di Eropa dulu. kelihatan banget Era selalu Conte tuh. tersingkir. Di Juventus pun juga gitu kalau Iya, nggak salah iya, dulunya iya. tuh. Bagusan Allegri di Juventus dulu. Iya, Juventus nggak pernah melangkah jauh di di cup competition di Eropa terutama, bener. Bahkan sering nggak lolos grup dia. Begitu Iya. sama Allegri langsung bisa ke final, Final dua kali. Dua kali. Ya walaupun nggak menang juga ya. Iya, ya, lumayan Kayaknya. lah. Final itu susah loh. Pembelaan. Tidak mudah loh. Spurs aja pernah. Iya, jadi emang musim kedua selalu menjadi masalah, bukan buat Napoli doang tapi buat Conte-nya sendiri ya. Conte karena demand-nya cukup besar. Kalau kita tahu dia kehilangan Kvaratskhelia, pasti dia punya bargaining power yang gede juga buat manajemen, dalam hal ini De Laurentiis, untuk bisa ngelontorin duit nih. Karena lu habis juara, lu tentunya butuh squad yang lebih bagus untuk bisa bersaing ya, terutama kita kalau bicara dua kompetisi yang besar. Dia masuk di Liga Champion, jelas dia butuh squad yang lebih gemuk gitu. Makanya dia nyebut langsung dia butuh 200 juta ya untuk beli pemain. Pengganti Kvara itu udah pasti harus dicari. Iyalah. Lalu Osimhen aja kan belum ada penggantinya. Iya, harus move on. dan kalau kita lihat De Laurentiis, siapapun dihajar sama dia. Kita ingat Ancelotti loh. Iya. Waktu itu bahkan di pramusim tuh, di pramusim dia minta retiro atau pramusim ya. Pramusim, pemusatan latihan lah ya. Pemusatan latihan, tapi nggak dikasih sama De Laurentiis, akhirnya berantem dan akhirnya Ancelotti-nya dilepas. Maksud pelatih sekelas Ancelotti loh dilepas sama dia gitu. Ya apalagi cuman Spalletti, Conte gitu kan, pasti dia punya gengsi yang lebih besar untuk bisa mendepak pelatih-pelatih inilah, mendepak. Dan isu di Italia pun mereka bilang pasti endingnya ya kayak lalu-lalu lagi nih. Pasti De Laurentiis yang menang dan Conte akan disingkirkan. Dan nama-namanya yang lain udah mulai ngantre juga ya. Iya. Salah satu Allegri disebut untuk jadi pengganti. Muter-muter aja itu aja ya. Pioli ntar muncul juga ntar lagi. Conte pun disebut mau ke Juve juga. Iya. Jadi ya bakalan rame lah pasti Serie A musim depan. Inter tetap kontender terdepan juga menurut gua dengan skuadnya. Tapi ya Napoli kalau mereka betul-betul nambah amunisi dan mempertahankan Conte kalau sesuai itu ya menarik banget sih. Karena juga pembeliannya Conte itu kan punya power, selalu ngambek pengen datengin pemain yang sesuai sama keinginan dia ya. Tapi keinginan dia kerap kali itu nggak cocok buat ngelanjutin kesuksesan di musim lalunya gitu. Kayak di Chelsea, lo habis juara datenginnya pemain Zappa Costa, habis itu Bakayoko, itu bukan pemain yang bisa ngangkat level tim. Dan di momen dia bersama Spurs juga masuk ke Champions League, pembelian dia tuh ngincarnya malah Jet Spence, bukan pemain yang bisa ngangkat level. Dan gue khawatir kalau itu terjadi lagi ya udah ketebak banget endingnya Conte di musim kedua bakal gimana. Cepat atau lambat aja lah, bom waktu doang antara Conte dan Napoli kalau menurut gue Mas. Ya apalagi mungkin waktu di era Spurs juga kan ada si Paratici kan yang membuat dia juga harus berbagi peran. Italia. Kayaknya gua nggak ngelihat itu sepenuhnya peran dia ngambil pemain-pemain yang aneh-aneh. Conte tuh main ngambil pemain-pemain yang agak aneh kayak gitu kan. Ya, tapi ini akan menjadi pertanyaan, apakah Conte akan dipenuhi tuntutannya atau justru De Laurentiis tetap mempertahankan egonya dan membiarkan Conte mungkin berlabuh ke mantan timnya, karena Juventus katanya udah siap juga menampung sambil melihat kondisinya ketika Conte datang nanti, apakah bisa cocok dengan visinya mereka sekarang di bawah manajemennya Juventus juga. Karena kita ngomongin juga Liga Italia kemarin, artinya ada pembandingan lagi. Kalau di kalau di Inggris ada Arsenal yang suka menjaga trofi juara, Inter dalam beberapa tahun terakhir juga ada di runner up beberapa kali juga. Apakah memang menurut kalian Inzaghi kapasitasnya hanya selevel itu aja gitu? Kayak Conte cuman selevel sekali juara, tapi untuk mempertahankan konsistensinya nggak bisa. Kayak dulu kan Allegri di bawah Juventus berapa ya? 7 kali, 8 kali beruntun gitu kan. Nah, Inzaghi belum sampai di level. Conte-nya 4 ya? Conte 4, dia 6 ya berarti ya? Pokoknya 10 ya. Lanjutin. Kayak Conte 3 deh. Conte 11-12 sampai 14-15 udah nggak ada. Conte ya. 3, abis itu sisanya 6 gitu. Pokoknya 10 ya. Ya kan Inzaghi kan dalam 4 tahun baru 1 kali juara kan. Apakah memang ya beda zaman gitu, karena Inter juga sama dengan Conte ini skuadnya paket hemat. Ya kita juga belum tentu melihat apakah Conte di Napoli bisa juga melanjutkan hegemoni juaranya seperti tahun pertama gitu. Cuman ketika dia beradu sama Napoli pertama kali ya, sama Spalletti kan poinnya jauh. Jauh banget, sehingga di pekan keberapa udah ketahuan Napoli bakal juara. Sementara ini kan sampai hari terakhir. Jadi sebetulnya kansnya Inter untuk menjadi juara cukup besar di musim ini sebetulnya. Kalau yang tadi gue bilang, mereka nggak banyak terjegal di laga-laga yang di atas kertas harusnya mereka menangin gitu. Ya fixture emang terakhir lebih nguntungin Napoli, karena lawan-lawannya yang dihadapi tidak ada lagi
kebutuhan untuk meraih kemenangan sehingga nggak terlalu fight lah ya lawan-lawannya gitu. Sementara ya Inter kedapatan lawan-lawan yang masih ngejar something gitu, Roma dan juga Lazio, yang dua tim yang kita prediksi bakal menyulitkan mereka. Betul, sama Roma kalah ya. Roma Kalah 1-0. 1-0. Oh ya 1-0. Iya. Bener, Panji lupa-lupa. Gue tuh sekarang skor lupa mulu karena gue lebih fokus ke permainan, analisa tak. Gue udah peduli skor sekarang. Keracunan sama si itulah, lo tau lah, menir itulah. Ya kan. Nah, ini ada kabar terbaru juga gue baca dari FTV nih. Kalau memang bini gue nelfon tiba-tiba. Italian Football TV kan, dia bilang Gue kira FTV. Fashion TV tengah malam, midnight hot. Conte is expected to leave Napoli with the announcement coming on Tuesday. Di Selasa, Allegri is De Laurentiis first choice to replace him. Berarti artinya Laurentiis lagi-lagi menunjukkan Power. I'm the boss here gitu kan. Ini gimana dia mau menjadi tim yang konsisten di papan atas kalau dia nggak bisa mempertahankan pelatihnya juga gitu, Spalletti, Conte. Ya mungkin dia udah ngerasa 2 tahun bersama 2 gelar bersama Maradona bisa nih gue sama ini udah 2 kali gue menjadi juara nih. Dia ngerasa udah besar juga kali ya. Dia merasa udah besar, terus dia emang selalu punya final say untuk setiap intrik yang muncul gitu. Jadi dia lagi-lagi nunjukin apa yang lo bilang tadi, I'm the boss here. Dan ya sayang banget sih buat Napoli kan. Ini juga buat Conte, dia harusnya bisa ngebuktiin musim kedua gue bisa dengan penambahan pemain gue bisa bersaing. Tapi ya kayaknya sesuai apa yang tadi kita bilang di awal dan lo perkuat lagi dengan tadi berita tadi ya emang kayaknya emang De Laurentiis bakal mencat si Conte sih. Ya mungkin harapannya De Laurentiis melihat trennya di Juventus, Conte bisa segini, Allegri bisa lebih banyak lagi, bahkan di Eropa bisa berjaya. Tapi kalau fans Juventus pasti tidak setuju karena terakhir dibilang udah dark system kan. Sepak bola Italia bermainnya benar-benar pragmatis banget kan. Tapi gue khawatirnya ini sih Mas. Biasanya juga si Laurentiis setelah si pelatihnya Spalletti terakhir juara ya. Terakhir juara Spalletti. Abis itu kan gantinya nggak langsung on point juga gitu. Ada momen-momen Walter Mazzarri kalau nggak salah ya. Walter Mazzarri lagi abis itu ke Arab tuh, siapa lupa gue. Sebelumnya ke Arab atau setelah itu ke Arab tuh 2 pelatih dulu mereka sebelum Conte itu. Dan itu menurut gue kurang. Bukan Sarri. Sarri kan sebelumnya lagi. Setelah Spalletti itu ada dulu tuh 2 pelatih dulu dan itu nggak terlalu spot on gitu pemilih penunjukannya. Jadi itu tantangannya tersendiri bagi mereka. Bang Bes bukan? Wow. Bisa kalau cocok. Tapi itu tantangan tersendiri bagi Napoli sih. Apalagi ada Champions League football dengan sistem kayak begitu, pasti tantangan lagi buat mereka. Karena kita tarik mundur setahun terakhir, drop off mereka dari status juara bertahan ke musim lalu tuh jauh juga tuh. Dan musim ini naik lagi dan itu sulit lah menurut gue untuk nemuin pelatih yang sekali berkonti kalau penggantinya si Allegri lagi. Francesco Calzona. Calzona juga ada. Anjir, gue sampai lupa. Susah juga nemu-nemunya tuh pelatih kayak gitu. Jadi aneh banget. Challenging lah buat Napoli. Ya kita lihat apakah benar menuju hari Selasa atau besok ini benar-benar Laurentiis akhirnya menggantikan sosok Conte dengan Allegri, dan apakah juga artinya Juventus akan menunjuk Conte sebagai pelatih baru mereka, tapi rasa lama. Oke, let's baca dulu. Oke, ini udah saweran tadi dari Zain 34 ya, Rp200.000. Tanggapan Matthews Cunha. Nah, ini tadi udah, Ustaz. Nanti aja bayar lagi dia. Tadi kan, iya. Terus dia nyawer Nanti lagi. kita bayar, nanti kita bayar. Nanti kita bahas ya. Komarudin berapa tuh? Rp50.000. Formasi malam ini, pundit terbaik, pundit muda terbaik, host terbaik, co-host tercantik. Terima kasih Komarudin. Makan Komarudin. Wow. Ini sih traktir. gue yang sawer balik nih. Thank you Komarudin. Dari Mahmuda 17, Rp100.000. Apapun yang terjadi, Man United selalu di hati. Salam buat para jebret tim, semoga Allah memberikan kesehatan. Kurang pantunnya, kurang berima. Oke, terus. Itu kan dia doain, bukan pantun. Gue pikir kayak pantun. Tadi kan ada di atasnya ada kayak pantun. Dari Zain 34, sekarang dia Rp25.000 ya. Harry Maguire tanda tanya. Iya. Berarti total Rp25.000 ya Zain ya. Harry Maguire nanti kita bahas. Kita notalin aja kok ya. Dari Willy Rp25.000. Sebelum bahas IPL, bahas Madrid dong. Modric resmi berpisah, gimana proyeksi gelandang Madrid musim depan? Boleh Mas Aryo singkat, Mas Aryo. Singkat tuh 1 menit ya. Buat Mas Aryo 1 menit singkat. Gue sih kemarin mikirnya Florian Wirtz ya, tapi kayaknya dia ngedeket ke Liverpool, tapi gue nggak tahu juga ya. Itu ada yang isu siapa sih, Angelo Stiller ya? Stiller, yang jadi dibully sama fans Madrid kan, karena hidungnya katanya agak aneh, padahal parah banget sama fans Madrid anjir. Kalau gue bilang pemain yang cocok di Madrid tuh, kalau yang udah jadi, Bruno bisa, Kimmich bisa menurut Bruno Kasmir tuh. McAllister. Anjir. Kimmich berarti lebih ke gelandang bertahan dong. Tapi dia kan bisa maju kalau McAllister Mas. McAllister. Tapi budgetnya. Enggak lah, McAllister belum lah. Kayaknya yang cocok ya yang udah jadi sih. Karena kan yang digantikan paket Kroos sama Modric kan sebetulnya. Jadi kalau lo
Ya, pengganti Kroos belum ada sebenarnya. Iya, kalau lo berjudi dengan pemain yang masih muda juga, kayaknya berat sih. Arda Güler ya belum teruji, Endrick belum teruji, Ceballos gitu-gitu aja. Brahim Diaz juga naik turun juga. Jadi memang butuh pemain yang proven Jadi gitu ya loh. tengah. Udah jadi gitu. Yang gue sebut ya Kimmich salah satu yang menurut gue cocok untuk ada di situ. Sama si Florian sih. Florian Wirtz. Florian Wirtz. Walaupun sudah mendekat ke Liverpool ya. Iya. Oke, itu Rehan. dari Rehan Rp25.000. Mas Aryo, musim kan udah rampung. Sebutin 3 pelatih paling top musim ini. Ya pasti nyebutin tim media semua itu. Hansi Flick 1, Yes. Barcelona, 2 si Arne Arne Slot, 3 si siapa ya satu lagi yang kemarin gue bilang tuh? Siapa? Dataran Inggris. Conte. Conte Kan? Conte lah. Conte. Enggak Enrique lo. Luis Enrique juga Terus si keren sih. pala lo, Enrique mau treble lo. Kalau liga kan bicara liga ya. Padahal dia bilang liga ya. Enggak kalau liga ya. Iya. Tapi kalau Gua sih kita Enrique sih, masukin menurut gua Champions ke Enrique. kalkulasi, Enrique masuk sih. Oke, layak. Oke. Enrique. Rp50.000 dari FD-nya Newcastle United. Terima kasih MU, berkat kalian kami UCL. Alhamdulillah, ntar dikirimin parcel deh ya. Ya. Itu temen lo kan Mas? Iya si One. Oh, siapa tuh One? Bang One. Bang Bang One. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Ya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.